Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalan dulu terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syahid Latif, NPM 1810103078. Di sini saya akan mereview jurnal yang salah saya baca tentang hubungan persepsi komunikasi interpersonal dengan stres kerja pada karyawan PT Vision Jayatama Cabang Medan. Penulis ini yaitu Duma Yunita Anawati Dewi Purba, dipubliskan di Islamika Granada Volume 1 nomor 1 2020. Latar belakang. Dalam dunia kerja, stres mampu mempengaruhi kinerja seorang dan lingkungannya. Hal ini bisa disebabkan karena keseimbangan beban kerja yang diterima melampaui batas kemampuan karyawan. Sebenarnya, fondasi dalam jasa cleaning service adalah bagaimana seorang cleaner bisa mengawasi daerahnya tetap bersih sambil mengerjakan tugas lainnya. Dari perincian pekerjaan seorang cleaner di atas kita dapat melihat bahwa tindakan mudah mengerjakan pekerjaan seorang cleaner diperlukan daya tahan fisik dan mental yang kuat. Di luar aspek kerjaan lainnya, komunikasi dari pemimpin kepada karyawan dalam sebuah organisasi perusahaan yang besar harus melalui beberapa tahapan otoritas, di mana dalam proses penyampaian makna dari suatu pesan seringkali disalahartikan. Komunikasi kurang tepat sehingga akan menimbulkan penafsiran ganda serta mengandung kekurangan yang dapat merusak tujuan komunikasi itu sendiri dan sudah tentu memberi dampak yang merugikan bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri. Metodologi teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah kuesioner. Metode analisis data yang digunakan penelitian adalah teknik kuesioner product moment. Pembahasan di mana terdapat hubungan positif dan signifikan antara komunikasi interpersonal dengan stres kerja, di mana dalam hasil penelitian ini menunjukkan adanya persepsi komunikasi interpersonal yang baik, tetapi tetap menunjukkan tingkat stres kerja yang tinggi. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor-faktor lainnya seperti beban kerja, masa kerja, sistem kontrak kerja, manajemen perusahaan, dan lain-lain. Karyawan menilai perusahaan tersebut sebagai tempat kerja yang baik atau tidak, memiliki kondisi kerja yang menyenangkan atau tidak, perusahaan pekerjaan yang menarik atau tidak, bayaran gaji yang bagus atau tidaknya, tunjangan yang tepat atau tidak, manajemen yang pengertian dan bertanggung jawab atau tidaknya, subjek penelitian memiliki komunikasi interpersonal yang cukup baik dan juga stres kerja yang tinggi. Kesimpulannya, komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap stres kerja. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitiannya diterima berdasarkan perhitungan kedua main tersebut, main hipotesis dan main empirik. Komunikasi interpersonal secara rata-rata subjek dan dapat dinyatakan dalam taraf cukup baik. Persepsi komunikasi interpersonal dapat berpengaruh stres kerja, sehingga berusaha mampu mengatasi stres kerja mereka dengan cara berpikir secara positif saat berdialog dengan atasan ataupun rekan kerja, dan melakukan kerjasama yang baik dan berani menyampaikan aspirasinya. Mendengarkan aspirasi mereka disarankan pada pihak perusahaan agar mencoba menggali lagi kerjakan dengan karyawan, melihat faktor-faktor apakah karyawan merasa nyaman atau tidak. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.